Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Angelin dari kelas 4D dengan NIM 111902510000035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney dengan SPSS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari uji Mann-Whitney. Pertama, uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi pada uji Mann-Whitney ini, sampel yang digunakan itu tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Pada uji Mann-Whitney ini, dari kedua sampel, jumlahnya itu tidak harus sama, namun jika sama pun tidak apa-apa. Yang ketiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Yang keempat, ada uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Data dua sampel yang tidak berpasangan itu termasuk ke dalam uji independent sample t-test. Namun jika hasilnya tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka digunakan uji Mann-Whitney ini. Selanjutnya, contoh kasus dalam uji Mann-Whitney. Pada contoh kasusnya, saya mengambil contoh yaitu seorang pustakawan ingin membandingkan dan mengetahui apakah ada pengaruh kerjasama dalam pengadaan koleksi terhadap banyaknya jumlah koleksi di Perpustakaan Garuda dan Perpustakaan Erlangga. Dalam kasus ini, Perpustakaan Garuda tidak bekerja sama dengan perpustakaan lainnya dalam hal pengadaan bahan koleksi perpustakaannya. Sebaliknya, Perpustakaan Erlangga melakukan kerjasama dengan perpustakaan lainnya dalam hal pengadaan bahan koleksi perpustakaannya. Kemudian, pustakawan tersebut menghitung jumlah koleksi dari beberapa jenis koleksi yang ada di kedua perpustakaan tersebut. Maka, diperoleh hasil sebagai berikut. Ini merupakan data yang dihasilkan dari penelitian tadi. Di sini terdapat dua perpustakaan yang berbeda, yaitu yang pertama ada Perpustakaan Universitas Garuda, dan yang kedua ada Perpustakaan Universitas Erlangga. Jadi di sini terdapat masing-masing 12 sampel yang kebetulan jumlah dari kedua sampel ini sama, yaitu 12 dan 12. Lalu selanjutnya di sini ada kode A dan kode B. Kode A itu untuk Perpustakaan Universitas Garuda dan kode B untuk Perpustakaan Universitas Erlangga. Di mana kode A itu ditandai dengan nomor 1 dan kode B itu ditandai dengan nomor 2, di mana kode 1 ini untuk Perpustakaan Universitas Garuda dan yang angka 2 ini untuk Perpustakaan Universitas Erlangga. Selanjutnya, kita akan mulai untuk analisis uji Mann-Whitney. Yang pertama-tama, yang kita lakukan adalah input data, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga memaparkan hasil output SPSS-nya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah input data terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita buka SPSS. Setelah keluar tampilan SPSS seperti ini, kita masuk ke variable view. Lalu di baris pertama, kita dapat isi dengan jumlah, kita tulis di sini jumlah. Lalu dengan label jumlah koleksi. Lalu baris nomor 2 kita isi dengan nama perpustakaannya. Di sini kita tulis dengan nama perpustakaan.
dengan label nama perpustakaan. Selanjutnya, jika sudah, kita tetap memakai yang sudah ada, tidak ada yang diubah. Tapi di sini untuk values kita isi value 1 dengan label Perpustakaan Universitas Garuda. Ini nantinya untuk pengkodean dalam datanya. Lalu yang kode 2 itu untuk Perpustakaan Erlangga. Lalu klik add lagi. Nah, jika sudah kodenya terinput dengan labelnya juga, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, nama perpustakaannya terlihat jelas. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan memindahkan data yang kita punya di Excel ke dalam SPSS. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama-tama kita memasukkan dulu data di Perpustakaan Universitas Garuda. Caranya adalah kita blok sampai 1 sampai 12, lalu kita copy, lalu kita paste ke sini, ke dalam SPSS. Nah, jika sudah, kita kembali mengeblok yang Perpustakaan Universitas Erlangga, lalu kita copy dan paste di bawah setelah data Perpustakaan Universitas Garuda tadi. Jadi di nomor 13. Lalu kita paste. Nah, jika sudah, dia akan sampai di nomor 24. Selanjutnya, untuk kodenya kita copy paste juga. Kode 1 untuk di Perpustakaan Universitas Garuda. Lalu kita copy di sini. Di nomor 1. Dan yang kode 2 ini kita copy paste di nomor 13, dari nomor 13 ini sama kayak tadi. Kita paste dan sudah sama-sama 24. Setelah ini, setelah selesai input data, kita akan masuk ke analisis. Kita ke pencet ini, analyze, lalu pilih non-parametric task. Setelah itu, kita pilih yang legacy dialog. Setelah itu, kita pilih yang two independent sample. Nah, setelah muncul ini, kita akan memasukkan jumlah koleksi ke test variable list dan nama perpustakaan ke grouping variable. Setelah sudah, kita klik define groups. Grup 1 untuk kode 1, 2 untuk kode 2. Ini untuk pengkodean yang tadi sudah kita bagi. Lalu continue. Karena kita akan menguji ManWhitney, maka ini sudah terchecklist ya. Karena sudah terchecklist, maka kita tidak usah mengotak-atik lagi. Kita hanya tinggal klik OK untuk mendapatkan output-nya. Nah,
sudah keluar hasil output-nya, maka kita akan memaparkan hasilnya. Kita buka Zoom. Nah, setelah ini, di sini kita mendapatkan ada dua table output, yaitu yang pertama ada table ranks yang berisi tentang statistik deskriptif yang berisikan tentang informasi-informasi mengenai data yang tadi kita input. Di sini terdapat N, yaitu jumlah sampel, di mana pada perpustakaan Universitas Garuda terdapat 12 datanya, jumlah datanya, lalu perpustakaan Universitas Erlangga terdapat 12 juga, lalu totalnya ada 24. Di sini juga terdapat min rank dan sum of rank. Nah, pada tabel kedua ini adalah tabel yang paling penting yang kita gunakan untuk mengetahui hasil dari uji Mann-Whitney yang kita lakukan. Dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney, yaitu yang pertama ada, jika nilai assumption lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai assumption lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis sebelumnya adalah sementara atau yang dipikirkan oleh peneliti adalah ada perbedaan jumlah koleksi antara perpustakaan Garuda dengan perpustakaan Erlangga. Lalu setelah melihat hasil output yang telah keluar ini, dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan output tes statistik pada tabel ini. Diketahui bahwa nilai assumption to tailored sebesar 0,000 atau yang dapat kita bilang itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan jumlah koleksi antara perpustakaan Garuda dengan perpustakaan Erlangga. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh kerjasama dalam pengadaan koleksi terhadap banyaknya jumlah koleksi di perpustakaan Garuda dan perpustakaan Erlangga. Ada pengaruh. Jadi ada pengaruhnya bahwa kerjasama untuk pengadaan koleksi di antara kedua tersebut tuh ada pengaruhnya. Jadi ya, di mana pada perpustakaan Garuda tidak melakukan kerjasama dalam pengadaan koleksi, tetapi perpustakaan Erlangga melakukan kerjasama pengadaan koleksi. Jadi dari dua sampel tersebut ada pengaruhnya, di mana pada jumlah koleksi yang ada di perpustakaan Erlangga lebih banyak daripada di perpustakaan Garuda yang tidak melakukan kerjasama dalam pengadaan koleksi. Jadi hasilnya ada perbedaan jumlah koleksi antara kedua perpustakaan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uji Mann-Whitney ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.